Kitab Ahkam At-Thaharah. Nah, langsung Kitab At-Thaharah. Pertama, sebelum bab sholat, bab haji, bab apa lagi? Bab nikah, bab jihad. Diawali semuanya itu dengan bab Thaharah. Apa itu Thaharah? Thaharah itu bersuci. Nah, bersuci. Dalam Al-Quran ungkapan Thaharah itu banyak. Thaharah. Contoh, innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun itu orang yang suci, orang-orang yang suci. Atau innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Suci dari hadas maupun suci dari hadas, najis. Kitab Thaharah diawali oleh alat untuk mensucikan itu, yaitu air. Kitabut Thaharati, kitab tentang bersuci almiyah, berbagai macam air, allati yajuzu at-tathhiru biha, air yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Sab'un ada 7. Sab'u miyahin ada 7 air. Air apa aja? Pertama, ma'us sama'i, air hujan. Ma'us sama itu air laut, air langit. Yang dimaksud dengan air langit adalah air yang turun dari langit, yaitu hujan. Yang kedua, wa ma'ul bah, air laut. Air laut yang asin itu. Yang ketiga, wa ma'un nahar, air sungai yang tawar. Wa ma'ul bi', yang keempat air sumur. Air sumur termasuk air di kita yang digali pakai apa? Jet pump atau sanyo. Itu termasuknya air sumur. Jadi munculnya air itu disebut al-bir. Al-bir itu sumur. Tapi diusahakan dengan digali maupun dengan dibor, itu masuk kategori ma'ul bi'. Selanjutnya adalah ma'ul ain. Ma'ul ain itu air yang muncul dengan sendirinya dari mata air. Umpamanya di daerah pegunungan itu banyak mata-mata air. Dari mata air. Termasuk oase di tengah-tengah padang pasir, kadang di tengah-tengah gurun itu muncul oase. Itu masuknya ma'ul ain atau mata air. Selanjutnya yang keenam, ma'us salji, air salju, es, air es. Asalju itu apa? Dari hujan salju. Di kita tidak ada hujan salju. Di daerah-daerah negara-negara yang four season itu ada, sebagian ada. Ma'usal. Wa ma'ul bar, dan air yang air embun. Umpamanya air embun itu banyak tertampung, lalu bersuci dengan air embun itu maka sah. Mungkin di kita susah dibayangkan bagaimana berwudu dengan air embun. Tapi bagi yang camping di puncak umpamanya, di pegunungan itu dari apa, pohon talas, teles, pohon talas, tales. Itu banyak dari daunnya itu menampung. Pengalaman dari orang-orang yang 3 malam 3 hari di pegunungan itu seperti itu, minum pun dari air sapi. Tengah malam kalau bersuci dengan mencari pohon talas, karena seringkali tergenang di atasnya air embun. Itu
air tersebut boleh dipergunakan untuk bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian air tersebut terbagi kepada empat. Yang pertama, tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Tidak makruh menggunakannya, dan itu disebut air yang mutlak. Selanjutnya, air yang suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan bersuci, seperti air sumur, air yang sebetulnya jernih akan tetapi kena sinar matahari, itu boleh dan termasuk suci dan mensucikan, akan tetapi makruh kalau dipergunakan. Itu banyak hadis-hadisnya. Di antara hikmahnya adalah bahwa itu akan menjadi sumber penyakit, menggunakan air yang terpanaskan oleh sinar matahari. Disebut dengan ma'al musyammas. Yang ketiga, tahir ghair mutahhir, air itu sejatinya adalah bersih tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Umpamanya teh, air teh itu yang di galon itu, air teh itu kan suci enggak? Suci. Diminum boleh enggak? Boleh. Dipakai wudhu sah enggak? Enggak. Begitu pula air kopi, begitu pula air susu murni. Murni, suci, tapi tidak mensucikan. Ada juga yang suci tapi tidak mensucikan karena yang lain, bukan karena campuran seperti tadi, seperti air mustakmal. Air mustakmal itu air second. Mustakmal itu second. Kalau kita ke Arab, ke showroom itu ada jadid, ada mustakmal. Jadid itu grass, kalau mustakmal itu second. Nah, kalau air yang telah dipergunakan itu suci, apalagi cuma dipergunakan sedikit, tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan, untuk pakai wudhu atau mandi besar, mensucikan dari hadas. Disebut air mustakmal. Wa ma'un najis, ini jelas yang tidak suci. Air yang najis itu adalah yang halat fihi najasah, yang terkontaminasi oleh najis. Wa huwa dunal kullatain, kurang dari 2 kula. 2 kula itu sekira-kira berapa liter ya kalau sekarang itu? 1000-an. Atau kalau umpamanya 1 ember kan kurang dari 2 kula. Itu masuk ke situ umpamanya bangkai cicak, itu jadi najis. Meskipun tidak ada perubahan. Meskipun tidak ada perubahan rasa maupun aroma maupun warna. Kalau kurang dari 2 kula, 1 ember kena air kencing misalkan, itu jadi batal, jadi tidak suci. Kurang dari 2 kula. Ukuran 2 kula sekira-kira kalau bikin bak itu 1 meter persegi, itu 2 kula. Sehingga kalau ada najis mancuk, misalkan kotoran cicak di bawahnya itu kan najis. Selama tidak merubah warna, aroma, dan rasa, maka air itu tetap dalam keadaan suci. Kalau berapa? Kalau 2 kula, lebih dari 2 kula. Umpamanya ada yang punya sumur, tahu sumur? Ini karena di kota takutnya nggak tahu sumur. Itu ngejar-ngejar ayam, terus ayamnya itu masuk ke sumur. Ada kan kejadian gitu kan? Nah, gimana ini? Kan wudhu dari situ, minum juga dari situ, mandi besar dari situ. Nah,
sumur itu termasuk air yang lebih dari 2 kula. Kalau ketika ditimba, kecerek nimba, airnya nyampe 1 ember, ternyata dicicipi tidak anyir, warnanya tidak berubah, begitu pula aromanya pun tidak bau bangkai, maka air tersebut masih layak digunakan meskipun di dalamnya ada apa? Ada bangkai ayam. Nah, itu maksud lebih dari 2 kula. Nah, ini pentingnya fikih. Ibnul Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis bercerita tentang seorang ahli hadis yang tidak belajar fikih. Dia hadisnya mantap, ilmu hadisnya bagus, hafalannya banyak. Ada yang bertanya kepadanya, "Ya Syekh, ini sumur saya ini masuk binatang, ada bangkai di dalamnya. Bagaimana hukumnya memakai air dari sumur yang kecemplung ke situ bangkai?" Jawabannya malah, karena di hadis nggak ada itu. Ayam kalau masuk ke sumur gimana? Malah dia menjawab, kalau begitu nanti kamu sumurnya tutup aja, supaya nggak apa? Supaya nggak masuk ke situ. Itu berarti tidak bisa memberikan solusi. Disinilah pentingnya belajar ilmu fikih. Jadi untuk yang lebih 2 kula patokannya ilam tataghayyar, pertama ta'muhu, rasanya, yang kedua apanya? Aromanya, yang ketiga warna. Ada kotoran kucing umpamanya di bak, kalau pas wudu, pas kumur-kumur agak asem ini, agak asem ini. Wah, berarti sudah tidak layak dipakai bersuci.